Halo warga negara yang budiman dan taat hukum, dimanapun kalian berada, saya doakan semoga selalu dalam keadaan baik. Kembali lagi bersama saya Mr. B, pengangguran tanpa tanda jasa yang suka menceritakan alur cerita yang tak perlu diceritakan dan menyampaikan informasi yang tak perlu disampaikan dengan harapan semoga tidak bisa menghibur kalian. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah tentang seorang pria dengan keterbelakangan mental yang harus menghadapi kenyataan bahwa ia divonis hukuman mati karena kasus yang menjeratnya. Ia mempunyai seorang putri berusia 6 tahun di mana ibunya sudah tiada. Tapi sebelum mulai, saya beri spoiler warning terlebih dulu, dan buat yang belum nonton full filmnya, saya pribadi sangat menyarankan untuk menontonnya terlebih dulu untuk mendapatkan pengalaman rasa dan emosi yang berbeda saat menontonnya. Film Miracle in Cell No. 7 adalah salah satu film drama Korea terbaik yang menceritakan kisah pilu seorang narapidana. Adegan-adegan yang berhasil mengaduk emosi atau bahkan menyebabkan banjir air mata. Disisipi unsur komedi yang mengalir secara alami dan ditambah akting brilian dari pemerannya, Jae-sung kecil terutama, membuat film ini menyabet banyak penghargaan. Membuatnya menjadi salah satu film Korea terlaris di masanya dan di-remake oleh para sineas dari beberapa negara seperti Filipina, India, Thailand, Turki, dan Indonesia. Dan konon film ini diadaptasi dari kisah nyata yang terjadi pada tahun 1972 di Korea Selatan, di mana saat itu banyak terjadi diskriminasi terhadap penyandang kebutuhan khusus. Film dimulai saat seorang gadis manis bersama beberapa orang temannya sedang berada di ruang sidang untuk melakukan pembelaan dan memenangkan kasus atas nama Lee Yong-ju yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan divonis hukuman mati dengan tuduhan pasal berlapis tentang penculikan, pelecehan anak di bawah umur, pemerkosaan, dan pembunuhan. Ia melakukan pembelaan sekaligus sebagai saksi untuk membuktikan bahwa Lee Yong-ju tidak bersalah. Kronologinya terjadi pada bulan Februari tahun 1997. Seorang pria bernama Yong-ju yang memiliki keterbelakangan mental yang mempunyai seorang anak perempuan yang cantik dan cerdas bernama Jae-sung. Walaupun penuh keterbatasan, tapi hidup keduanya terjalin begitu bahagia. Sudah lama Jae-sung sangat mendambakan tas Sailor Moon berwarna kuning. Setiap hari mereka melewati toko tersebut untuk melihat tas impian Jae-sung dan berharap bisa segera membelinya. Tapi Yong-ju belum memiliki cukup uang dan hanya bisa memandangi tas itu dari balik kaca etalase toko. Rencananya besok Yong-ju akan membelinya karena besok adalah hari gajiannya sebagai tukang parkir di sebuah supermarket. Tapi ternyata hari itu sudah ada orang lain yang membelinya. Yong-ju masuk ke toko dan memohon untuk tidak menjualnya, mengatakan bahwa tas itu milik anaknya Jae-sung. Setiap hari mereka melihatnya dan akan segera membelinya. Sikap Yong-ju pun membuat orang tua anak itu marah dan menamparnya beberapa kali. Mungkin mereka bisa mencari tas itu di tempat lain. Yong-ju berjanji akan membelinya untuk hari pertama Jae-sung masuk sekolah. Tapi walau begitu, Jae-sung adalah anak yang sangat pengertian. Ia meminta ayahnya untuk tidak memaksakan diri. Hari gajian telah tiba. Anak kecil yang membeli tas tersebut tak sengaja melihat dan menghampiri Yong-ju di tempat kerjanya dan memberitahu bahwa di toko lain ada yang menjual tas yang sama. Yong-ju terlihat sangat bahagia berjalan mengikuti anak itu menuju toko tersebut. Tapi saat di jalan, anak itu terjatuh hingga mengakibatkan meninggalnya anak tersebut. Disinilah Lee Yong-ju terjebak dalam sebuah kasus dengan tuduhan melakukan penculikan, kekerasan seksual, hingga pembunuhan. Saat itu ada seorang ibu yang kebetulan lewat melihatnya. Ia ketakutan dan melaporkan kejadian itu pada polisi yang kemudian menangkap Yong-ju. Malam itu ramai wartawan dari berbagai media. Saat dilakukan penyelidikan, Yong-ju tak bersikap kooperatif. Ia yang memang penyandang terbelakangan mental, cemas dan terus memikirkan Jae-sung. Yong-ju tak bisa diam dan terus memaksa untuk pulang karena Jae-sung sendirian di rumah, membuat para petugas emosi dan menghajarnya. Malam ini ia harus menginap di kantor polisi dengan tuduhan yang sangat berat. Sementara Jae-sung, ia masih duduk cemas menunggu ayahnya pulang karena tak biasanya ayahnya pulang selarut ini. Pagi harinya saat hujan deras diadakan reka ulang adegan di TKP. Wartawan dan warga berkerumun menunggu di sana.
Saat reka ulang, terlihat seolah Yojun menjatuhkannya, mencekik, menampar pipinya, dan membuka pakaian anak tersebut. Tugas meminta Yongju untuk membuka juga celananya. Awalnya Yongju menolak karena ia tidak merasa melakukannya, tapi petugas menekankan jika ia membuka celananya, ia bisa segera pulang untuk menemui putrinya. Akhirnya Yongju pun menuruti perintah petugas, membuat warga yang melihatnya pun geram. Jae-sung yang dari awal memperhatikan histeris setelah menyadari bahwa itu adalah ayahnya yang kini adalah terdakwa kasus pembunuhan. Sudah menjadi tradisi turun-temurun dari zaman batu bahwa pelaku kasus kekerasan seksual terlebih pada anak di bawah umur, apalagi pembunuhan, sudah pasti mendapat perlakuan ekstra dari para sipir karena itu adalah suatu kejahatan yang sangat fatal dan tak bisa dimaafkan. Yongju melihat telepon di sana dan berniat menghubungi Jae-sung, membuat kepala penjara yang bernama Yang Min-wan marah dan memukulinya. Selanjutnya Yongju dikirim ke sel tahanan nomor 7, di mana di sana ada 5 napi lain yaitu Bong-sik, Chun-ho, Man-bum, kakek Seo, dan bos mereka di sel nomor 7 yang bernama So Jang-ho, seorang mantan gangster kelas kabupaten di mana sepak terjangnya tak perlu diragukan lagi. Yongju memperkenalkan diri dan kemudian sebagaimana tradisi di penjara, mereka mulai menghajar Yongju setelah membaca berkas kasus miliknya dan mengetahui penyebab ia masuk penjara. Sementara Jae-sung dikirim ke panti asuhan dan meninggalkan pesan di pintu rumah untuk ayahnya. Dia berpikir kalau sewaktu-waktu ayahnya pulang, dia bisa melihat pesan yang ditinggalkannya. Yang Ho sering menyelundupkan barang-barang masuk penjara dan menjualnya pada para napi dengan berbagai cara, membuat geng dari sel lain berniat menghabisinya karena dianggap telah mengacaukan bisnisnya. Beruntung Yongju menyelamatkannya, dan sebagai mafia kelas kakap dengan ilmu kanuragan yang mumpuni, Yang Ho pun tak tinggal diam. Sebagai ucapan terima kasih, Yang Ho menawari Yongju barangkali ia membutuhkan sesuatu. Yongju tak menginginkan hal lain, ia hanya ingin bertemu putrinya saat ini. Mereka pun mulai mengatur siasat untuk mempertemukan keduanya dengan cara memasukkan Jae-sung ke kardus roti saat ada acara keagamaan di penjara. Setelah berusaha payah, akhirnya Jae-sung menangis bahagia bisa bertemu ayahnya yang sudah beberapa hari terakhir menghilang. Sementara si pencopet merasa takut akan dikenai hukuman akibat perbuatan mereka. Ia berteriak untuk memberitahu pada sipir, tapi akhirnya ia urungkan setelah Jae-sung memohon padanya. Mereka punya waktu 2 jam sebelum acara selesai, tapi baru 30 menit pendeta yang ikut acara mendadak sakit. Mereka membujuk Jae-sung dan segera mengeluarkannya setelah Jae-sung meminta Yang Ho berjanji untuk mempertemukan kembali Jae-sung dengan ayahnya lain kali. Tapi terlambat, mobil sudah berangkat dan Jae-sung pun kembali dibawa ke sel, membuat mereka panik dan kebingungan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Chun-ho mendengar kabar bahwa dalam 2 hari ini akan kembali diadakan acara keagamaan di penjara. Mereka pun segera menyusun rencana untuk mengeluarkan Jae-sung dari sana. Selama 2 hari itu mereka dibuat kewalahan dengan keberadaan Jae-sung di sana karena harus main kucing-kucingan dengan petugas. Sampai waktunya tiba, mereka mengalihkan perhatian petugas untuk mengeluarkan Jae-sung, tapi lagi-lagi gagal karena ternyata ini adalah acara keagamaan untuk agama Buddha, dan sekali lagi Jae-sung pun kembali dibawa masuk ke sel. Dari foto-foto saat acara keagamaan, kepala penjara melihat ada kejanggalan. Petugas kemudian memeriksa sel dan menemukan Jae-sung di kamar tahanan nomor 7. Akibat kejadian itu, Yongju dimasukkan ke ruang isolasi dan Pak Kepala memerintah para sipir untuk segera menggeledah semua ruangan.
Malam itu terjadi kebakaran akibat ulah salah seorang napi. Karena api semakin membesar, semua napi dikeluarkan dari ruangan termasuk Yongju. Saat itu Yongju melihat seseorang terjebak dalam kebakaran dan tak sadarkan diri. Ia nekat masuk untuk menyelamatkannya, membuatnya harus dirawat di rumah sakit. Ternyata orang yang Yongju selamatkan adalah kepala penjara Minhwan. Malam itu Yongju menangis sejadi-jadinya dan meminta dokter untuk menyelamatkan Pak Kepala. Dari kejadian itu, kepala penjara mulai berpikir bagaimana seorang seperti Yongju bisa melakukan kekerasan dan membunuh anak kecil. Di sekolah, guru Jaesung mengadakan konsultasi dengan orang tua murid karena 3 hari terakhir Jaesung tak masuk sekolah. Tapi bu guru tak menemukan siapapun pada alamat rumah yang diberikan Jaesung. Jaesung tak bisa menjelaskannya, lalu ia membujuk dan mengantar gurunya untuk bisa menemui ayahnya. Yongju menjelaskan bahwa Jaesung adalah anak yang sangat pintar. Ia membantu ayahnya mengatur semua tagihan seperti asuransi, listrik, dan lain-lain. Ia juga menyisihkan sebagian kecil dari gaji ayahnya yang tak seberapa untuk ditabung, sehingga bisa dipakai untuk membiayai hidupnya saat ini. Jaesung sangat menyayangi ayahnya walaupun ia punya kekurangan, dan bu guru juga mengatakan kalau Jaesung adalah anak paling pandai di sekolah. Jaesung menangis saat waktu berkunjung telah habis. Ayahnya mengatakan kalau 10 malam lagi ia akan pulang. Terlihat kepala penjara dan para sipir mulai bersimpati pada mereka dan mulai menaruh perhatian. Jaesung terus memikirkan ayahnya. Ia dirawat di rumah sakit dan tak mau makan apapun. Istri Pak Kepala keberatan jika harus merawatnya lebih lama lagi, dan ia menyarankan untuk mengirim Jaesung ke sebuah panti asuhan di desa. Jaesung berbicara pada Kepala dan meminta tolong untuk menangkapnya juga supaya bisa bersama dengan ayahnya. Dan akhirnya Pak Kepala Minhwan nekat mengirim Jaesung ke penjara karena tak tega melihatnya. Walaupun beberapa sipir keberatan karena kalau kabar itu sampai tersebar keluar bisa dipecat mereka semua. Selanjutnya Jaesung menghabiskan hari-harinya di penjara. Para napi mulai akrab dan terbiasa dengannya. Jaesung juga mengajari baca tulis pada Yang Ho yang ternyata buta huruf. Sebentar lagi istri Bongsik akan melahirkan. Ia sangat sedih karena tidak bisa menyaksikan kelahiran anaknya. Ia minta pada Yang Ho untuk memasukkan bayinya juga ke dalam sel jika telah lahir nanti. Tapi tentu saja Yang Ho menolak karena penjara bukanlah tempat penitipan anak. Yongju menemui kepala penjara karena ingin berterima kasih telah membawa Josung padanya. Tapi Pak Kepala tidak mengakuinya. Ia justru bertanya pada Yongju kenapa ia membunuh anak itu. Pak Kepala Minhwan merasa penasaran dengan kasus Yongju dan diam-diam menyelidikinya secara pribadi. Setengah memaksa, ia meminta berkas kasus Yongju pada rekannya seorang polisi dan mulai mempelajarinya. Ternyata ini bukan kasus biasa karena anak yang meninggal itu adalah putri dari Inspektur Jenderal Kepolisian. Bahkan Menteri Dalam Negeri mendesak untuk segera menuntaskan kasus ini dalam waktu seminggu. Tentunya akan sangat sulit bagi Yongju untuk lepas dari jerat hukum. Minhwan merasa tidak yakin kalau pernyataan yang tertulis di surat pernyataan itu benar-benar dibuat oleh Yongju. Jaesung tetap bersekolah dan menghabiskan sisa harinya di penjara dengan diantar jemput oleh Pak Kepala. Saat di sekolah, salah seorang temannya membawa handphone. Ia meminjamnya dan dibawa ke sel sehingga Bongsik, si pencopet, girangan karena akhirnya dia bisa mendengar suara bayinya saat baru dilahirkan dan memberinya nama. Walaupun signal susah, akhirnya dapat jaringan bagus saat berada tepat di atas WC. Mungkin trik ini bisa dicoba ya di rumah buat kalian yang koneksinya lemot. Sidang terakhir Yongju akan segera dilaksanakan. Teman-teman napinya merasa kasihan dan bersimpati padanya karena jika terbukti bersalah, Yongju akan segera dieksekusi mati. Mereka mencoba mempelajari kasus dan kronologi kejadiannya untuk mencari kebenaran karena saat ini mereka yakin bahwa Yongju tidak bersalah. Saat itu suhu minus 18 derajat, semua air membeku. Kemungkinan anak itu tergelincir di atas es dan kepalanya membentur keras aspal sampai bocor. Karena saat itu ia mengenakan tas dan luka di dahinya itu mungkin karena sebuah batu bata yang jatuh menimpanya. Yongju menjelaskan bahwa ia menekan dadanya secara vertikal, melonggarkan pakaiannya untuk melancarkan sirkulasi darah, memberi bantuan pernapasan, menggoncang dan menamparnya sebagai tindakan pertolongan pertama seperti yang ia pelajari di tempatnya bekerja. Dan ia tidak pernah membuka celananya seperti yang disuruh polisi saat reka adegan. Pernyataan yang dibuat juga bukanlah tulisannya.
Yongju hanya diminta untuk tanda tangan dan dijanjikan akan segera diizinkan pulang menemui Jaesong dan dibelikan sebuah tas Sailor Moon. Mereka mulai menemukan titik terang dan memutuskan untuk membantu Yongju di persidangan. Semua napi di penjara itu juga ikut membuat petisi sebagai bentuk pembelaan untuk Yongju. Tapi tentu saja kesaksian mereka sangat lemah karena tidak ada bukti dan ditambah mereka adalah mantan napi. Walaupun kini mereka sudah menjadi warga negara yang baik. Bahkan Yang Ho adalah seorang pendeta saat ini. Terakhir Jaesong menghadirkan lagi seorang saksi pembela di mana ia adalah di negara tanpa catatan kriminal sama sekali, yaitu kepala penjara Min Hwan. Menyadari Yongju memiliki keterbelakangan dan kecerdasan yang lemah, teman-teman napinya membantunya untuk menghafal dan mengingat apa yang harus dia sampaikan di pengadilan untuk membela diri. Pak Kepala juga sebisa mungkin berusaha membela Yongju karena berdasarkan fakta yang ada, kini ia pun yakin kalau Yongju bukanlah pelaku pembunuhan. Ia menemui komisaris jenderal polisi yang tak lain adalah ayah dari anak itu dan memohon untuk meninjau ulang kasus ini walaupun ia tak punya hak dalam hal ini. Min Hwan juga meminta pengacara untuk tetap berdedikasi dan menyerahkan petisi dari para napi, tapi ditolak karena menurut Pak pengacara itu tidak akan bisa membantu. Pengacara itu justru mengatakan pada Yongju untuk pasrah, mengingat ayah dari anak itu adalah pimpinan polisi yang mana di mata Yongju polisi adalah orang yang sangat menakutkan. Pak komisaris sangat marah sekarang dan kalau Yongju macam-macam mungkin akan terjadi sesuatu pada Jaesong. Yongju harus menerima hukuman mati kalau dia ingin tidak terjadi apa-apa pada Jaesong. Yongju benar-benar terintimidasi. Ia dihajar habis-habisan oleh inspektur jenderal sebelum sidang digelar dan diancam jika Yongju tidak mengakui semua tuduhan dan menerima hukumannya, maka Pak komisaris akan melakukan hal yang sama pada Jaesong. Yongju yang tak berdaya pun akhirnya menerima semua dakwaan bahwa ia telah menculik anak Pak komisaris karena motif dendam, karena dulu ia pernah ditampar saat berada di toko tas dan melakukan kekerasan seksual sebelum membunuhnya. Pengakuan Yongju membuat emosi keluarga Pak komisaris meledak-ledak. Di sisi lain, orang-orang yang membelanya terkejut dan tidak terima dengan pengakuan Yongju. Hati Jaesong pun tercabik-cabik saat hakim mengetuk palu dan menjatuhi hukuman mati untuk ayahnya. Jaesong mati-matian membela Yongju di pengadilan. Ia mengatakan penyelidikan ini telah menyimpang dari semua bukti yang ada dan dari hasil otopsi tidak ada yang membuktikan kalau anak itu telah dibunuh. Para penegak hukum memaksakan kasus ini dan menetapkan suatu kejahatan. Mereka menghilangkan prinsip praduga tak bersalah, memanfaatkan kurangan Yongju dan rasa sayangnya pada putrinya untuk menyerah dan menerima semua hukuman. Yongju benar-benar terintimidasi saat itu. Sebelum waktu eksekusi tiba, Jaesong dan ayahnya masih sering bertemu dan saling bercerita. Jaesong juga sering mengirimi surat pada teman-teman ayahnya di penjara. Si bersih penjara pun semakin akrab dengannya sekarang. Jaesong selalu bertanya pada ayahnya, "Ayah bukan orang jahat kan?" Jaesong kini dirawat oleh Pak Kepala penjara dan istrinya. Ia selalu mendapat nilai bagus di sekolah dan mulai belajar main piano. Sebentar lagi pemilu akan diadakan. Banyak para napi yang mendapat amnesti dan waktu eksekusi untuk Yongju pun telah ditetapkan. Mengetahui ini, Pak Kepala mendatangi Guru Jaesong, memohon padanya untuk ikut dalam acara keagamaan di penjara dan mengikut sertakan Jaesong supaya ia bisa bertemu dengan ayahnya. Sementara teman-teman selnya dibantu oleh para napi lain diam-diam merencanakan pelarian untuk Jaesong saat acara keagamaan digelar nanti dengan cara yang cukup kreatif dan konyol. Mereka merasa Yongju tak pantas dihukum mati, tapi itu tak berhasil. Hari ini adalah ulang tahun Jaesong. Ia mendapat banyak kado dan kini ia juga bisa memiliki tas Sailor Moon kuning impiannya. Jaesong sangat bahagia dan berterima kasih pada Yongju karena telah menjadi ayahnya. Hubungan Jaesong dan ayahnya membuat para mantan bajingan itu terlihat begitu lemah dan menangis seperti wanita.
Teman-temannya sudah berusaha sebisa mungkin, bahkan kepala penjara pun habis-habisan memperjuangkannya. Tapi lawan yang mereka hadapi terlalu kuat. Ini adalah pertemuan terakhir Jae-sung dengan ayahnya. Jae-sung terlihat begitu berat meninggalkan ayahnya, seolah ia tahu bahwa hari ini ayahnya akan dieksekusi. Jae-sung mengatakan bahwa besok ia akan berkunjung lagi dan meminta ayahnya untuk tidak pergi ke tempat lain. Ia masih bisa merasakan kehadiran ayahnya di ruang sidang. Sambil menangis, ia memberikan argumen terakhirnya untuk melakukan pembelaan. Dan akhirnya menimbang semua fakta yang ada, berdasarkan bukti-bukti dan keterangan para saksi, hakim menyatakan bahwa penyelidikan telah menyimpang. Tidak ada bukti yang cukup bahwa Yongju telah melakukan penculikan, kekerasan seksual, dan pembunuhan. Terbukti ia diancam dan dipaksa untuk mengakui semua tuduhan. Pengadilan mengembalikan kasus ini, membatalkan hukuman mati untuk Lee Yongju, menerima penyelidikan ulang dan memutuskan bahwa Yongju tidak bersalah, walaupun kini ia telah tiada. Tamat. Alur film keajaiban di sel nomor 7 berjalan maju mundur, dan saat Jae-sung melakukan pembelaan, itu setelah dia dewasa dan menjadi pengacara. Ia mengajukan kasus penyelidikan ulang karena ingin membersihkan nama ayahnya yang telah tiada dan membuktikan bahwa Yongju ayahnya bukanlah orang jahat. Saat itu teman-teman satu sel ayahnya telah bebas dan menjalani hidup baru. Yang Ho, si mantan gangster kabupaten, kini menjadi pendeta, sementara Manbom ia menjadi paranormal gadungan. Dan anak gadis yang terlihat di awal film adalah anak Bongsik yang lahir saat ia berada di penjara.